Nah, apa yang membuat tanaman yang tadinya merupakan tanaman liar menjadi mahal saat ini? Sudah bersama kami Miftahul Arif, pendiri Tree Plant Studio dan Nursery di Depok, Jawa Barat. Selamat siang, Pak Arif. Iya, Mas. Oke, Pak Arif, ini sejak kapan kuping gajah menjadi primadona? Dan bisa dijelaskan apa sih yang membuat kuping gajah ini harganya bisa melambung tinggi, Mas Arif? Ya, yang pastinya semenjak pandemi ini beberapa jenis tanaman termasuk kuping gajah atau sebenarnya dia jenisnya anthurium ya. Jadi dia meningkat permintaannya karena memang biasanya kalau kita lihat di rumah nenek kita, orang tua kita tuh biasa ada kuping gajah, pasti ada tuh kalau yang suka koleksi tanaman. Nah, semenjak pandemi ini sendiri akhirnya membuat demand-nya juga menjadi meningkat sehingga harga juga jadi bertambah. Malah ada beberapa yang contohnya kayak Anthurium regale yang import dari Amerika Selatan tuh bisa satu daun bisa nyampe 15 juta sampai 20 juta gitu per daun ya. Jadi ya kolektor-kolektor juga akhirnya mencoba mengumpulkan lah untuk mendapatkan koleksi yang terbaik gitu. Ini harganya 15 juta per daun, ini bisa beli gadget, Pak Arif. Apa yang membuat sampai sebegitu mahalnya tanaman ini? Banyak faktor sih Mbak. Pertama dari daerah asalnya, itu salah satunya dari daerah asal, lalu kemudian kualitas dari jenisnya, lalu kemudian jenis bentuk daunnya, lalu sehingga ukurannya makin besar ukurannya otomatis harganya makin mahal karena memang banyak sekali kolektor yang atau nursery yang sudah mengembangbiakan dari beberapa jenis tanaman tersebut, akhirnya mungkin di pandemi ini malah jackpotnya mereka untuk bisa panen lah gitu posisinya gitu. Oke. Makanya harganya karena demand-nya juga tinggi, akhirnya harga juga jadi meningkat. Karena ngikutin pasar sih sebenarnya, kalau pasarnya dia meningkat, harga juga meningkat gitu. Oke, Mas Arif, ini kira-kira tren harga yang begitu tinggi untuk kuping gajah ini kira-kira bertahan berapa lama? Karena mungkin tadi Mas Arif bilang bahwa ternyata yang memelihara selama ini bahkan saat ini adalah jackpotnya gitu. Nah, untuk pemula ini berapa lama kira-kira untuk memelihara sebelum akhirnya dijual bisa harga tinggi? Kalau ngelihat sekarang kan trennya nggak cuma di Asia Tenggara aja ya, karena ini sampai dunia ya. Jadi kalau secara mungkin bukan bulan atau satu digit tahun ya, mungkin bukan cuma 1 tahun aja, mungkin 2 tahun ke depan trennya juga masih akan masih in lah gitu. Makanya nggak ada salahnya kalaupun kita memulai memelihara atau mengadopsi mulai dari yang ukurannya kecil juga it's worth it kok gitu untuk dimulai. Karena memang pandemi ini hampir memberikan situasi yang baik bagi para penikmat tanamannya maupun bagi para orang yang menyediakan tanaman itu sendiri gitu. Mas Arif, ini berarti semakin banyak daunnya semakin mahal harganya. Paling mahal satu tanaman bisa berapa harganya, Mas Arif? Ya tergantung jenisnya. Kalau misalnya yang biasa tarantula gitu, dia mungkin per daun yang kayak gini, saya kasih lihat deh. Mungkin yang kayak gini bisa 2 jutaan posisinya. Gitu, satu daun 2 juta? Enggak, satu pot gini 2 juta. Gitu. Itu walaupun harganya tinggi, tetap minatnya tetap banyak? Ya so far pada saat kita restock ya 2 minggu udah 10 gitu misalnya udah habis gitu. Jadi kita harus restock lagi. Nah problemnya sekarang untuk dapetin barang yang mungkin dengan kualitas yang sama itu yang sulit gitu. Jadi memang harus punya networking yang baik dengan para petani juga gitu. Oke, Mas Arif, mungkin masyarakat nih bertanya-tanya, bagaimana kemudian cara kita merawat tanaman yang harganya tinggi ini, kuping gajah? Seperti apa cara merawatnya sih? Yang pasti karena sekarang lagi marak pencurian juga, yang pasti kalau merawat diletakkannya di tempat, kalau misalnya yang mahal diletakkan di tempat yang aman. Artiannya adalah kita bisa tahu, bisa kontrol gitu. Lalu kemudian kalau untuk merawat kualitas dari tanamannya sendiri, kalau buat saya sih untuk aroid sendiri atau anthurium orang nyebutnya kuping gajah,
2 hari sekali menyiram itu aman. Kalau misalnya kita punya sistem yang baik di di rumah gitu, misalnya mau pakai sistem embun itu juga boleh juga. Itu juga lebih advance lagi. Tapi so far merawatnya nggak susah, gampang. Kalau misalnya dia terlihat ada masalah, mungkin bisa diidentifikasi nanti dari media tanamnya kah, atau pola menyiramnya yang kebanyakan siram itu juga, kebanyakan air juga nggak boleh gitu. Jadi 2 hari sekali, kalau misalnya pagi ya pagi, kalau misalnya sore atau malam ya malam nyiramnya. Jadi sebenarnya kan mereka juga bukan tipe tanaman yang rewel gitu, jadi mudah lah untuk merawatnya. Jadi untuk mengembangbiakannya juga bisa begitu di rumah ya. Terima kasih Mas Arief sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.